Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu sedherek jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ingkang sepindha monggo kita tansah mujuaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari kematian sesaat, telah memberikan nikmat yang luar biasa tiada terhingga jumlahnya, dan kita dapat menunaikan di antara sekian banyak kewajiban yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurah semoga senantiasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah hari yang ke-16 di bulan Ramadan. Berarti ngenjang pun tanggal 17. Biasanya diperingati sebagai peristiwa nuzulul Quran. Ini mengingatkan kita pula kepada salah satu di antara keistimewaan bulan suci Ramadan, yaitu adanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam penentuan, malam yang luar biasa, yang itu kalau kita beribadah di dalamnya maka kita akan mendapatkan keutamaan yang tiada tara. Dalam surat Al-Qadar Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu kemuliaan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Ayat ini merupakan surat yang ke-97 dari dalam Al-Quran yang menceritakan tentang keutamaan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini menjadi istimewa karena bertepatan dengan diturunkannya Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia. Makna 1000 bulan yang dimaksud adalah ibadah para hamba yang dilaksanakan pada malam tersebut, pahalanya lebih baik daripada amalan selama yang tak terhingga waktunya. Pada malam ini malaikat Jibril bersama ribuan para malaikat turun ke bumi. Turunnya malaikat dimaksudkan untuk mengatur segala urusan makhluk atau membawa kedamaian untuk kehidupan di bumi ini. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita berupaya mulai hari ini kita meningkatkan ibadah kita
kita ikhtiar untuk memperoleh malam kemuliaan atau yang kita sebut dengan Lailatul Qadar. Jangan sampai kita terlewatkan. Maka dari itu mulai malam ini kita lebih bersemangat lagi dalam beribadah, karena kita tidak ada tahu kapan turunnya, kapan adanya malam yang disebut Lailatul Qadar. Ada ulama yang berpendapat malam kemuliaan itu malam 17. Ada yang berpendapat demikian. Ada pula pendapat, dan ini sebagian banyak diikuti oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia, yaitu pada 10 hari terakhir pada tanggal ganjil, selikur, telulikur, selawe, pitulikur, lan sangalikur. Ini misteri, tidak ada yang tahu. Angger ngerti tekane Lailatul Qadar, golek ibadah kula jenengan sami kiyang nggih. Tapi karena kita tidak ada yang tahu kapan Lailatul Qadar, ya kita ikhtiar. Mengapa kita perlu mempersiapkan diri menyambut Lailatul Qadar? Karena yang pertama, malam kemuliaan itu mendapat ampunan dari dosa-dosa yang terdahulu. Jadi kalau pas malam Lailatul Qadar kula jenengan sami lagi ngibadah, lagi maca Quran, lagi dzikir, lagi melaksanakan sholat-sholat sunat, lagi itikaf misalnya saja, kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau pas malam Lailatul Qadar kula jenengan sami pas maksiat, waduh, jenengane ora uli Lailatul Qadar tapi uli Lailatul Qadar. Bingung sih. Maka kita mari yang pertama ini mengejar ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malam kemuliaan itu malam yang penuh dengan keberkahan. Barokah niku nopo ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi orang yang mendapatkan malam kemuliaan itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu seringkali hujan itu membawa berkah, membawa manfaat. Maka ketika hujan turun misalnya, kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan hujan yang deras ini membawa manfaat. Jadi kita tidak boleh mencela hujan. Waduh, hujan maning. Misalnya itu. Jadi hujan ini karunia Allah yang harus kita berdoa mudah-mudahan membawa manfaat dan membawa barokah. Makanan yang barokah itu yang bagaimana? Yang menambah kebaikan. Dipangan merekna tadi sregep ngibadah maring Gusti Allah. Kira-kira kayak niku berkah. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan nek di bagi niku kira-kira berapa tahun niku nggih? Ya. 70 apa 80 tahun niku? 70 tahun lebih. Jadi umat Nabi Muhammad tuli umurnya cendek-cendek. Rata-rata ya misalnya dibuat 60-70-an. Nah, biar umat Nabi Muhammad itu amalnya itu bisa melebihi dari umat-umat yang lain, antara lain adalah dengan adanya Lailatul Qadar. Jadi kaya dene ibadah 70 tahun lebih. Ini luar biasa. Maka eman-eman kalau kita tidak mempersiapkan datangnya Lailatul Qadar, karena malam itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini yang luar biasa. Maka yang keempat, kemudian turunnya para malaikat ke bumi. Malaikat-malaikat banyak yang turun, termasuk malaikat Jibril untuk mengatur segala macam urusan. Dan yang kelima, mendapatkan keselamatan dari gangguan setan. Gangguan setan yang seringkali kita
yang seringkali kita diganggu oleh setan, dengan adanya Lailatul Qadar ini kita akan mendapatkan keselamatan atau terhindar dari gangguan, dari godaan setan. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita niati setiap malam di bulan Ramadan ini untuk beribadah dengan sepenuh hati sepanjang malam, sepanjang hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hiasi malam-malam itu dengan sholat tarawih, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperbanyak kita berzikir kepada Allah, memperbanyak kita membaca Al-Quran, memperbanyak kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kalau kita ada kesempatan untuk bisa iktikaf nang masjid dewekan. Terus kita ini berzikir mengingat kepada Allah. Bagus sekali itu. Apalagi kalau bisa sampai meneteskan air mata karena ingat akan dosa-dosanya. Duduk kelingan arep badan orang dia duit nangis. Nah ini ya mungkin itu diantaranya mungkin. Karo ndonga ngene Gusti ya Allah ya Rabbi nun paringi rezeki sarep badan ki anak-anake nggo persiapan dan lain sebagainya. Karo ndonga berzikir maring Gusti Allah. Nah ini antara lain. Kemudian yang berikutnya kita berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat khususnya di malam hari. Kalau kemarin-kemarin kita menahan diri di siang hari, ngesuk menahan juga di malam hari. Sehingga ibadah kita ini menjadi lebih sempurna, lebih mantap, lebih berkualitas karena kita diniati karena Allah sambil menjemput Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Kemudian yang terakhir kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain dengan doa yang sering kita ucapkan, yang sering kita lakukan ketika selesai tarawih, yang biasa kita bunyikan bersama-sama atau sendiri-sendiri baik syir maupun jahar. Subhanal malikil qudus, subhanal malikil Qudus, subhanal malikil qudus, rabbul malaikatu warruh. Itu antara lain doa untuk persiapan menyambut datangnya Lailatul Qadar. Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya dalam rangka kita mempersiapkan Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kesehatan lahir batin, taufik hidayah inayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillah.